Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Sobat Bisomapan. Apa kabarnya? Luar biasa, senang sekali ada Suci Feburanti yang kembali hadir di program Bincang Sore tentang masa depan, tentunya kali ini di edisi ke-47. Saat ini Suci lagi ada di Kebun Hidroponik Center Palembang. Seperti yang kita ketahui, menanam dengan metode hidroponik saat ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan, mengingat lahan semakin terbatas, dan juga mengkonsumsi sayur hidroponik juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan. Nah, pasti banyak yang penasaran bagaimana cara mengembangkan tanaman dengan metode hidroponik. Kita akan kupas tuntas lebih dalam di Bisomapan kali ini, tentunya dengan tema hidroponik, cara bertani zaman now. Oke Sobat Bisomapan, kita akan bincang-bincang langsung tentunya dengan owner dari Hidroponik Center Palembang. Sudah bersama kita, ini merupakan owner dari Hidroponik Center Palembang, Bapak Andi Kamsa. Assalamualaikum Pak Andi Kamsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, lagi apa nih Pak kira-kira Pak? Sedang sortir sayur, membersihkan ada daun-daun yang mati. Oh, lagi sortir sayur gitu Pak ya. Ini selada ya Pak ya? Selada hijau. Nah, kalau ini sendiri yang di depan kita apa nih Pak? Ini jenis tanaman kailan. Oh, kailan. Iya, ini kira-kira panennya kapan nih Pak? Ini kayaknya sudah rimbun banget ya Pak ya. Sudah masuk masa panen ini sekarang. Nanti akan kita lakukan pemanenan. Untuk panennya sendiri itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Untuk jenis kailan ini kita panen di usia 35 hari. 35 hari. Kita meletakkan benih. Oh, nah sebelum kita mungkin berbicara lebih banyak mengenai metode pengembangan hidroponik ini sendiri, mungkin Pak Andi boleh kenalan dulu ya Pak ya, kira-kira background Pak Andi ini sendiri, apakah memang orang pertanian sampai akhirnya bisa menjadi penggiat hidroponik di Kota Palembang ini Pak? Baik. Saya lebih dikenal dengan panggilan Andi Kamsa. Background saya sarjana komputer. Saya sebagai tenaga pendidik di salah satu SMP negeri di Banyu Asin. Saya menggeluti hidroponik ini sebenarnya menjalankan dari hobi. Dari hobi saya kembangkan, ternyata respon dari masyarakat sendiri sangat besar sekali. Maka jadi peluang bisnis buat saya, maka saya kembangkan. Selain sayur ini juga, saya juga sering melakukan pelatihan, menjadi narasumber untuk mengedukasi masyarakat. Jadi Pak Andi ini sendiri bukan backgroundnya bukan orang pertanian gitu ya, jadi merupakan seorang ASN tapi juga punya hobi di bidang pertanian sampai akhirnya menjadi penggiat hidroponik ini sendiri ya Pak ya. Nah, mungkin juga boleh cerita Pak Andi seperti apa sebenarnya konsep bertani secara hidroponik ini Pak? Sebenarnya konsep bertani hidroponik ini sangat sederhana sebenarnya. Kita yang pasti perlu belajar, yang pertama belajar, dan bahan-bahan yang digunakan juga bisa yang menggunakan bahan sederhana. Yang penting ada wadah tanam yang bisa menampung air, dan juga ada nutrisinya, ada benihnya, dan media tanamnya. Gitu. Ya, kita juga bisa menggunakan barang-barang bekas sebenarnya di sekitar rumah kita untuk bertanam, untuk pemula lah. Nanti kalau untuk mengembang ke dalam usaha bisnis itu setelah mahir, bolehlah dikembangkan kembali. Nah, ngomong-ngomong sudah berapa lama Pak Andi menggeluti bidang hidroponik ini sendiri? Untuk hidroponik sendiri sudah masuk ke tahun 11 ya. Wow, udah 11 tahun ya, luar biasa. Pantas aja di kebunnya ini ya, subur banget ya Pak ya. Dan ini sayur-sayuran ini disuplai kemana aja Pak kira-kira Pak? Untuk sayur kita sendiri, kita masuk ke salah satu supermarket yang ada di Palembang. Dan juga ada reseller juga yang ngambil. Dan ada konsumen yang langsung ngambil ke sini. Oh, jadi bisa langsung juga ambil langsung ke sini ya Pak ya. Dan juga mungkin Pak Andi bisa jelasin mungkin ada apa aja sih sistem hidroponik ini sendiri Pak? Kalau sistem hidroponik yang seperti kita lihat di sini, yang sedang di hadapan kita ini, kita menggunakan sistem DFT, Deep Flow Technique. DFT? Ya, DFT ini. Ini adalah air yang mengenang. Jadi kalau ketika mati lampu, dia meninggalkan air di dalam pipa. Jadi, agak aman, lebih aman. Ada lagi sistem yang kedua yang banyak pemeliharaan masyarakat gunakan adalah NFT. NFT. Jadi yang pertama sistem DFT-nya, yang kedua NFT, yang ketiga banyak dikembang masyarakat adalah rakit apung atau floating rack. Tiga sistem itu ya Mbak. Sebenarnya sistemnya banyak sekali. Perbedaannya apa antar sistem itu tadi Pak? Perbedaannya sebenarnya hanya yang di FT ini bisa menampung air. Kalau yang FT itu dia dibuat miring jadi tidak menyimpan air. Oh, jadi ini bisa menggunakan media air tapi bisa juga tidak menggunakan air gitu ya Pak? Atau kalau seperti hidroponik wajib menggunakan wajib air yang dicampur dengan nutrisi.
Nah, kalau untuk pemula, itu kita bisa menggunakan barang-barang bekas tadi seperti styrofoam, ember, botol bekas dengan sistem itu namanya wick. Nah, jadi pakai sumbu tanpa pompa. Nah, itu. Nah, yang ada di hadapan kita sekarang ini kan dia menggunakan pipa ya, seperti itu ya Pak. Ini apa ini, sistem apa? Yang ini sistem DFT menggunakan pipa 2,5 in. Jadi pada ujung aliran itu akan kita hambat sehingga air itu tersumbat dan mengalir di atas sumbatan. Jadi tertinggal airnya di dalam. Oh, nah tadi juga Pak Andi juga menyebutkan bahwa juga bisa menggunakan media styrofoam juga atau juga apa alat bekas seperti botol mungkin bisa Ya, juga. botol bekas. Intinya sebuah wadah yang bisa menyimpan air. Yang menyimpan air ya Pak ya. Apa saja yang bisa menyimpan air. Oh. Bahkan tuh batok kelapa pun itu bisa digunakan sebagai wadah tanam. Jadi apapun itu asal dia bisa menyimpan air ya. Betul. Nah, airnya itu sendiri mungkin apa Pak? Berisi nutrisi kah air bagi ini, tanaman ya itu betul. seperti apa? Air ini sebenarnya airnya pH-nya kita gunakan pH yang stabil. Oh, ada yang pH stabil tersendiri. Itu di antara kisaran 5,5 sampai dengan 6,8. Gitu. Airnya itu kita harus campur dengan nutrisi yang biasanya kita kenal dengan AB mix. Di situ ada unsur berbagai macam pupuk yang sudah kita racik sesuai dengan kebutuhan sayuran yang kita tanam. Tapi diracik sendiri itu Pak? Atau Betul. sudah tersedia untuk dijual belikan atau seperti apa Pak? Untuk kita sendiri kita meracik sendiri, tapi juga di pasaran banyak yang orang berjual banyak. Tapi khusus untuk kita racik sesuai kebutuhan kita, jadi kita harus menghitung sendiri untuk kebutuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Andi ini merupakan sarjana apa tadi komputer ya Pak ya. Tapi menggeluti dunia pertanian sampai dengan meracik nutrisinya sendiri itu juga menjadi suatu kemahiran dari Pak Andi sendiri ya. Nah, tadi Pak Andi sudah bicara juga mengenai media untuk bertanam hidroponik ini sendiri. Nah, kalau untuk sayuran sendiri, sayur apa saja yang bisa dikembangkan dengan metode hidroponik nih Pak? Sayur yang bisa dikembangkan dengan metode hidroponik ini untuk kita sendiri, ini kan kita berada di Palembang dengan dataran rendah, artinya semua sayur jenis sayur buah atau sayur daun yang bisa ditanam di dataran rendah. Nah, apakah tidak bisa dataran tinggi ditanam di dataran rendah? Bisa, tapi hasilnya tidak akan maksimal seperti yang kita tanam dataran tinggi. Nah, sayuran Jadi, apa aja itu Pak? sayurnya dari kailan, kangkung, bayam merah, bayam hijau, selada ini sendiri. Terus ada pakcoy, ada caisim, ada bayam Brazil, ada daun mint. Nah, itu semua bisa ditanam. Kalau tadi kan jenis-jenis sayuran yang disebutkan oleh Pak Andi ya. Nah, kalau untuk jenis buah apakah juga bisa dikembangkan dengan metode hidroponik Pak? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Kita sudah mengembangkan tanam melon untuk buahnya sendiri, melon secara hidroponik. Kalau untuk sayur buahnya kita tanam cabai, tanam tomat cherry atau tomat bib, itu yang sudah kita kembangkan. Oh, seperti itu. Nah, Pak Andi mungkin juga bisa cerita mungkin apa sih perbedaan metode hidroponik dengan metode secara konvensional yang menggunakan tanah itu apa? Konsep dasarnya sama sih, bertanam, tapi media itu yang beda. Kalau konvensional kita masih menggunakan murni tanah ya. Kalau hidroponik kita menggunakan wadah tanam. Sistem tanamnya sama, tetapi di hidroponik sendiri ini banyak sekali kelebihan-kelebihan dari konvensional. Kalau konvensional kita harus terjun setiap hari, harus kita awasi setiap hari, harus rutin lah, rajin gitu ya untuk melakukan perawatan. Kalau hidroponik ini kita dengan waktu terbatas kita masih bisa melakukan penanaman. Wah, tentunya ini makin menarik ya Pak Andi pembicaraan kita tentang hidroponik. Mungkin boleh ya Suci diajak keliling-keliling ke kebunnya Pak Andi di Hidroponik Center Palembang ini ya Pak ya. Ya, silakan. Dan tentunya tetap bersama kami di Bincang Sore tentang masa depan. Kalau ini bayam Brazil ya, Pak ya. Ini jenis bayam Brazil. Kalau ini Nah, ada beberapa jenis tanamannya. beberapa jenis tanaman juga. Nah, ini kayaknya yang menarik ini Pak, kira-kira apa nih Pak? Oh, Bentuknya ini boleh diangkat ya Pak ya? Ini apa nih Pak? Bentuknya Ini agak jenis unik. tanaman sawi juga ini. Sawi. Ini sawi pagoda namanya. Oh, sawi pagoda. Saya aja baru dengar sekarang nih Pak, sawi pagoda. Bahasa Latinnya takecai. Oh, takecai. Ini juga ada ya. satu jenis sayur. Ini kalau bahasanya ada sawi putih, ngomongnya ada samhong,
ada punjen namanya. Ini udah besar banget, ini sudah Ini siap sudah panen. Nah, ini baru usia Usia 35 berapa? hari. 35 hari ya, jadi luar biasa cepat juga ya Pak ya untuk membudidayakan ini sampai akhirnya dia bisa panen ya. Nah, masih bersama Suci tentunya di Bisomapan, masih dengan tema hidroponik cara bertani zaman now. Tentunya ini banyak sekali tanaman-tanaman yang dikelola oleh Pak Andi. Seperti ini tadi disebutkan, ini ada sawi pagoda ya, Sobat Bisomapan. Luar biasa bentuknya juga lumayan unik ya, baru sekali Suci lihat ini Pak. Dan ini kayaknya lebih sedikit sawi pagoda ini. Panen kemarin. Oh, habis panen. Iya. Tadi ini juga apa nih, sawi juga ya, jenis Ini sawi sawi juga. juga. Dan juga sudah siap panen tentunya Pak ya. Kalau ini sepertinya caisim, betul Ini Pak? caisim, ya, Ini juga sudah siap panen, kayaknya udah tinggi ya. Udah siap panen. Oh, oke, boleh. Size-nya ada nih. Caisim. Ini caisim juga sama, 35 hari juga Pak. Kita kalau caisim kalau untuk produksi, kalau sebesar ini kita sudah terlalu besar sebenarnya, tapi masih bisa dikonsumsi. Kita biasanya di 30 hari sampai 35. Ini Oh. masih bisa dikonsumsi. Oke. Nah, mungkin Pak Andi juga bisa cerita keunggulan dalam menanam sayur hidroponik ini apa nih Pak? Kalau keunggulannya ada beberapa keunggulan. Yang pasti kita tidak membutuhkan lahan yang luas. Kita juga hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya. Nah, kalau kata biaya sih sebenarnya dalam perawatan ya hematnya. Kalau dalam membuat instalasi lumayan tinggi investasinya, tapi masih bisa kembali lah kalau pemasarannya sudah mantap. Terus juga kalau keunggulan kita sayurnya lebih higienis. Nah, ini sayurnya kita ini lebih renyah. Oh, Ini lebih di renyah. sini lebih rapuh. Untuk rasanya sendiri apakah mungkin lebih manis atau lebih apa? Mungkin seperti itu nggak Rasanya Pak? lebih manis ini. Oh. Rata-rata anak-anak yang tidak suka sayur ketika dikonsumsi sayur hidroponik mereka suka. Nah, bagi yang mereka menanam secara konvensional melalui media tanah itu kan seringkali menemukan apa ya Pak, di daunnya itu ada bolong-bolong karena hama. Nah, rata-rata yang saya lihat di sini semuanya kayaknya nggak ada hama Pak ya? Atau gimana Pak? Sebenarnya semua sayur ini ada hamanya, tapi kita lakukan perawatan, kita lakukan penyemprotan minimal 2-3 kali seminggu kita lakukan penyemprotan. Oh, frekuensinya 2-3 Iya. kali seminggu tetap dilakukan penyemprotan dengan Betul. apa Pak kira-kira? Kita menggunakan ekstrak daun mimba, jadi pestisida nabati. Kita juga menggunakan dari ekstrak daun kipait. Jadi kita semprot pada sore hari untuk mencegah melakukan serangan hama itu biar tidak terserang banyak. Jadi tetap ada kemungkinan terserang hama ya, Bukan kemungkinan hidroponik. lagi, pasti diserang. Pasti, ya. Nah, apalagi untuk jenis sayur-sayur sawi ini, hama ini sangat senang sekali. Nah, jadi kita lakukan rutin penyemprotan minimal 2-3 kali satu minggu. Nah, tadi Pak Andi kan sudah cerita juga bahwa sudah 11 tahun kurang lebih ya Pak ya menggeluti dunia hidroponik ini sendiri. Kira-kira selama 11 tahun itu menemukan tantangan apa saja sih Pak yang ditemukan dalam mengembangkan hidroponik ini sendiri Pak? Tantangan yang saya hadapi yang pertama dulu ketika memulai, masyarakat kan belum banyak tahu. Jadi sudah tantangan saya pertama adalah mengenalkan dulu apa sih hidroponik gitu kan. Setelah masuk menginjak tahun 2014, masyarakat sudah banyak tahu. Tantangan baru adalah bagaimana memasarkan sayur ini. Karena terkesan pada masyarakat umum sayur ini mahal. Karena mereka belum tahu cara pola tanamnya kan. Nah, kita terus mengedukasi masyarakat, kita kenalkan berbagai macam sayurnya, termasuk keunggulan tadi kita sampaikan. Alhamdulillah pada tahun 2016 ke atas masyarakat sudah merespon. Salah satu favorit masyarakat hidup sehat ya dengan sayur hidroponik ini. Jadi mulai itulah. tahun 2016 sudah banyak peminatnya Iya. dari hidroponik. Nah, kalau semakin kesini semakin banyak yang berminat dengan hidroponik ini Pak? Atau seperti apa respon dari masyarakat sendiri Pak? Makin banyak. Makin banyak. Apalagi yang kemarin masuk masa COVID, banyak yang WFH, masyarakat sangat tinggi sekali antusiasnya untuk bertanam karena banyak diam di rumah. Jadi bukan hanya untuk mengkonsumsi saja, tapi juga mereka berminat untuk menginstal di rumah atau membuat hidroponik ini sendiri di rumah, Betul. seperti itu ya Pak ya? Nah, untuk pemula yang baru ingin mencoba bidang hidroponik ini sendiri, kira-kira alat-alat apa saja sih Pak yang dibutuhkan Pak? Alat-alatnya dibutuhkan yang pertama wadah tanamnya. Tadi saya Wadah tanam jelaskan yang tadi, pertama wadah ya? tanam tadi kan tidak mesti harus pipa, tapi wadah yang bisa menampung air. Yang keduanya kita punya nutrisinya. Yang ketiga kita punya media tanam. Yang keempat punya benihnya.
benihnya itu beli ya Pak ya? Benihnya banyak di toko-toko pertanian, apa saja yang ada di pertanian, asal tadi untuk dataran rendah yang seperti kondisi kita di Palembang ini. Ya, pasti belajar yang pasti. Oh, bisa menghubungi Pak Andi ya tentunya untuk belajar. Saya membuka konsultasi seumur hidup bagi mereka yang mau bertanam. Bagi mereka yang mau bertanam ya sejauh ini. Tidak dipungut. Oh, free. Oh, jadi ini informasi penting juga untuk pemirsa atau sobat Bisa Mapan ya, bagi yang ingin mencoba membudidayakan hidroponik ini, boleh berkonsultasi dengan Pak Andi Kamsa ya, selaku owner dari Hidroponik Center Palembang. Tadi dibilang tuh free loh untuk konsultasi ya Pak ya. Betul. Tapi kalau beli bayar ya Pak ya tentunya ya. Nah, Pak, mungkin ada tips bagi pemula yang ingin mengembangkan bisnis hidroponik center ini, hidroponik ini seperti apa Pak? Tipsnya simpel saja. Ada keinginan bertanam dan konsisten. Konsisten. Ya. Kenapa perlu konsisten Pak? Emang sejauh ini di lapangan banyak yang tidak konsisten kan untuk menjalankan bisnis ini atau seperti apa? Karena banyak masyarakat ketika sayur hidroponik naik, order banyak, mereka tergerak ingin melakukan bisnis di hidroponik. Nah, ternyata tidak sederhana yang kita bayangkan. Banyak proses yang harus kita lalui. Ketika mereka membuat kebun, sulit pasar gitu kan. Yeah. Karena dijalankan dia konsep awalnya sudah bisnis gitu kan. Tapi makanya jalani dengan hobi, sabar, tetap bertanam, hasilkan sayur yang baik, nanti pelanggan akan datang sendiri. Makanya perlu konsisten. Jadi perlu jangan baru nanam 6 bulan, 1 tahun, sepi, mereka berhenti gitu kan. Untuk persaingan sendiri Pak di Palembang ini, apakah sudah banyak penggiat hidroponik di Kota Palembang Pak? Penggiatnya banyak, tapi banyak juga hampir 35% binaan saya. Oh, binaan dari Pak Andi sendiri. Jadi ini merupakan salah satu yang terbesar ya Pak tentunya ya, Hidroponik Center Palembang ini ya. Nah, ini juga tadi yang menarik Pak Andi juga berbicara bahwa hidroponik ini juga diperjualbelikan tentunya ya ke supermarket seperti itu ya Pak. Nah, cara memasarkan hasil pertanian hidroponik ini seperti apa Pak? Kita ada hanya 2 cara, sistem penjualan dengan cara di packing, yang kedua kita jual per kilo. Kalau untuk masuk ke supermarket kita di packing. Kalau untuk yang mereka penjual kembali kita jual langsung per kilonya kita jual. Per kilo. Oh, jadi sudah banyak tempat-tempat yang disuplai oleh Hidroponik Center Palembang ini sendiri ya Pak ya? Lumayan banyak. Ada berapa banyak tempat tuh Pak kira-kira? Kalau tempat yang stabil, yang terus-menerus kita suplai itu ada 3. Nah, tapi resellernya banyak, karena kita tidak tentu resellernya ini, karena kita untuk sekarang 15.000 lubang tanam ternyata masih kurang juga sayur ini, jadi kita tidak bisa janji untuk masuknya, pasti 3 yang sudah. Oh sudah, pasti ya Pak ya, belum lagi nanti konsumen yang langsung datang untuk membeli sayur-sayuran ini sendiri ya Pak ya. Benar. Seperti itu ya. Nah, makanya yang konsumen tuh senang kesini tuh ini konsepnya kita pilih, timbang, bayar. Oh jadi mereka boleh memilih sendiri? Boleh. Nah, boleh. Oh bukan langsung di packing, langsung dikasih, enggak ya, mereka bebas memilih sayur mana yang mau selfie sekalian untuk wisata kebun gitu kan. Sekalian buat konten ya Pak ya. Wah, luar biasa tentunya ya Sobat Bisa Mapan. Kalau tadi Pak Andi sudah berbagi informasi bagaimana cara untuk memasarkan hasil tanam dari hidroponik ini sendiri. Nah, kita akan lihat-lihat juga ya Pak ya, di sebelah sana mungkin belum kita lihat. Ya. Ini tanaman apa nih Pak? Pokcoy ya? Ini pakcoy. Dari bentuknya. Ini masih kecil, umurnya masih berapa? Ini baru usia 10 hari. Oh, 10 hari. Juga yang bikin saya penasaran, ini ada air. Air apa nih Pak? Nah, inilah yang air nutrisi yang kita simpan di dalam drum ini. Ini akan dialirkan ke semua instalasi tanam ini. Menggunakan pompa yang didorong air di sana dan akan keluar di sini. Jadi untuk kebun yang sebesar ini Pak, kira-kira membutuhkan berapa bak airnya ya, drumnya air. Ya. Nah, karena sistem saya ini satu instalasi 1 drum. Jadi saya ini menggunakan untuk 600 lubang tanam. Jadi 600 segini. lubang tanam. Saya menggunakan 200 liter air. Itu digunakan dalam berapa hari ya Pak? Tergantung usia tanam. Kalau dia masih kecil baru pindah tanam tidak terlalu besar, tapi masuk usia 3 minggu ke atas dia agak banyak airnya digunakan. Oh, ini otomatis akan berkurang atau gimana? Akan berkurang penguapan dan diserap oleh akar. Makanya saya melakukan ada saluran ini kan otomatis nih. Dia akan melakukan pengisian sendiri. Setiap kali air bertambah dan naiknya waktu tanam, nutrisi harus kita berikan terus. Jangan sampai dia kekurangan airnya. Ya, luar biasa tentunya Pak Andi. Selain kebun ini sendiri,
apalagi kegiatan yang ada di Hidroponik Center Palembang? Boleh cerita Pak? Untuk kegiatan kita selain sayur ini, kita juga mengadakan pelatihan hidroponik bagi pemula. Kita juga siap diundang sebagai narasumber untuk mengisi acara-acara di kedinasan. Sudah sering ya Pak ya jadi Sudah narasumber sering. ya tentunya. Alhamdulillah hampir sesumsel, bahkan sudah keluar provinsi. Wow, luar biasa tentunya Pak Andi ini sudah menjamah luar Provinsi Sumatera Selatan tentunya ya. Selain itu apa lagi Pak kegiatan dari Hidroponik Center ini? Kita selain itu menjual sayur sendiri dan mengadakan edukasi ke anak-anak TK. Intinya saya banyaknya mengedukasi. Tujuannya Karena adalah tujuan awal itu edukasi. adalah edukasi sebenarnya. Karena banyak permintaan sayur di sini, maka kita mulai merambah seriusnya jual sayur mulai tahun 2018 sebenarnya. Oh, untuk jualannya sendiri 2018. 2018. Sebelumnya malah adalah itu Banyak ya. banyak hanya pelatihan. sharing-sharing saja kepada masyarakat umum. Itu pelatihannya itu dilakukan rutin setiap 1 minggu sekali atau seperti apa Pak? Kalau dulu di bawah tahun 2016 kita rutin itu sebulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali. Iya. Kalau untuk sekarang? Sekarang ini sebulan sekali kita. Sebulan sekali. Tentunya harus menghubungi Pak Andi dulu ya untuk berjanji. Atau ada Nanti jadwal-jadwal ada tertentu? jadwal khusus kita buat. Sudah dibuat Kita ya? buat, nanti peserta akan datang ke rumah. Jadi boleh ya, saya juga jadi peserta pelatihan ya Pak ya? Oh, dengan senang hati. Berminat sekali saya. Nah Pak, kira-kira setelah ini kita mau kemana lagi Pak? Ada lagi yang tanaman di atas rumah? Ada lagi ya? tanaman Boleh kita ada. langsung ke sana aja Oh, Pak? boleh. Ya, boleh. Oke, langsung aja ya. Oke, masih di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan, masih dengan tema hidroponik cara bertani zaman now ya. Pak Andi, ini kita sekarang lagi ada di atap rumahnya Pak Andi ya, betul ya Pak ya? Betul. Oke, ini ada sayuran kangkung. Ini apa nih Pak Andi? Ini bayam hijau. Oh, bayam hijau. Kalau tadi bayam Brazil ya. Iya. Kalau yang ini tadi pokcoy ya Pak ya? Pakcoy. Nah, ini unik sekali kalau tadi kita ada berada di sebuah lapangan dijadikan sebagai lapak untuk budidaya hidroponik. Nah, sekarang ini kita ada di atap rumah di lantai 2-nya Pak Andi. Jadi ini memang bisa dimanfaatkan ya Pak, atap rumah ini untuk budidaya hidroponik ya Pak? Sangat bisa selama sinar matahari itu kita dapatkan di lahan yang akan kita tanam. Oh, asal pencahayaannya itu masuk ke sini ya gitu ya Pak ya. Nah, yang lebih direkomendasikan di atap rumah atau boleh di halaman rumah itu seperti apa Pak? Yang penting sinar matahari bisa masuk ke Oh, tempat tanaman yang akan kita tanam. oke. Jadi selama matahari itu sinarnya bisa masuk ke lahan itu, semuanya bisa ditanam. Oke. Ini juga jenis-jenis tanamannya juga sama di kebun yang tadi atau seperti apa Pak? Ada bedanya. Ini ada kangkung di sini. Kangkung. Ada bayam hijaunya. Ada bayam hijaunya juga ya Pak ya. Nah, tentu ini yang terpenting, tahap yang paling penting dalam budidaya ini tentunya tahap perawatannya ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih perawatan yang harus dilakukan agar budidaya hidroponik ini bisa berhasil Pak? Yang pertama perawatannya itu dari airnya sendiri ya. Nah, jadi pemberian nutrisinya jangan pernah terlambat. Kita berikan sesuai dengan kebutuhan usia tanam. Nah, setelah kita tanam seperti ini kondisinya ini, baru kita lakukan perawatan yang kedua adalah penyemprotan. Nah, kita menggunakan pestisida nabati untuk melakukan pencegahan kesarangnya hama. Gitu. Terus juga kita lakukan sortir juga jika ada daun-daun yang mati, itu kita sortir. Hanya sederhana saja perawatannya. Oh, dan juga tentunya harus konsisten seperti pesan Betul. Pak Andi tadi ya Pak ya. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir yang Pak Andi, para kaum milenial saat ini kan sudah banyak yang sadar bahwa bisnis itu merupakan sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan. Nah, kira-kira untuk bisnis hidroponik ini sendiri menjanjikan atau tidak nih, Pak Andi? Sangat menjanjikan karena sayur ini merupakan salah satu kebutuhan pokok berkaitan dengan urusan perut. Nah, selama ini berkaitan dengan urusan perut, artinya dicari. Terus dibutuhkan Terus gitu ya. dibutuhkan. Jadi sebenarnya hidroponik sangat menjanjikan. Asal catatan kita sudah punya pasar. Oke, itu tadi ya. Jadi bagi para kaum milenial yang ingin memulai bisnis hidroponik ini,
sebenarnya ini sangat menjanjikan jika ditekuni dengan konsisten tadinya, dan juga dengan beberapa tips-tips yang sudah diberikan oleh Pak Andi tadi. Terima kasih banyak Pak Andi sudah mengundang kami datang ke Hidroponik Center Palembang. Semoga ini bisnisnya semakin sukses dan juga semakin banyak juga orang yang kedepannya nanti lebih sadar bahwa hidroponik ini lebih sehat tentunya ya Pak Andi ya. Terima kasih banyak ya Pak Andi ya. Dan tentunya Sobat Bisa Mapan menanam dengan metode hidroponik itu sendiri memiliki banyak sekali keunggulan. Misalnya bisa dilakukan di lahan yang sempit, hasil tanam yang steril dan juga jauh lebih sehat. Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja ingin memulai bisnis hidroponik, semoga tayangan ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda Sobat Bisa Mapan dimanapun kalian berada. Dan akhirnya saya Suci Februanti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.